Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 7 semester 1, kurikulum 2013, pemateri Pendeta Muda Heni Karundeng. Siapkan buku paket, buku catatan dan juga buku tugas kalian untuk persiapan kita belajar. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai pembelajaran. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kesempatan yang Kau berikan untuk kami pakai untuk belajar bersama. Tuhan, tolong pembelajaran kami, biarlah jadi menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, saat ini kita akan belajar pada bab 2 tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Adapun materi pada bab ini ada 2. Yang pertama, Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia, dan materi yang kedua, pertobatan sebagai respon terhadap pengampunan Allah. Nah, kita akan memulai materi kita yang pertama, tapi sebelumnya kita memperhatikan bacaan Alkitab yang terdapat dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32, Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11, Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, Filipi 2 ayat 5 sampai 10 dan Ibrani pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Materi yang pertama adalah Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia. Kata menyelamatkan berasal dari kata dasar selamat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, selamat berarti 1. Terbebas atau terhindar dari bahaya, malapetaka, bencana. Yang kedua, tidak dapat atau tidak mendapat gangguan atau kerusakan. Kata selamat juga digunakan karena ada maksud atau rencana yang sudah tercapai maksudnya. Misalnya, orang mengucapkan selamat ketika pengumuman lulus ujian atau kenaikan kelas dan lain-lain. Kata menyelamatkan berarti meluputkan, menghindarkan atau membebaskan dari bahaya atau bencana. Dapat juga berarti berkeinginan atau berikhtiarkan untuk menolong, membela supaya selamat. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dosa, tetapi manusia membutuhkan keselamatan. Oleh karena itu, harus ada cara lain agar manusia berdosa dapat diselamatkan. Dan cara itu harus berasal dari Allah sendiri. Pada masa Perjanjian Lama, Allah memberikan cara kepada manusia agar dapat memperoleh pengampunan dari Allah, yaitu seekor domba jantan atau hewan lain digunakan sebagai kurban penghapus dosa untuk mendapat pengampunan dan berdamai dengan Allah. Allah terus memberikan firman-Nya melalui para nabi agar manusia hidup berdamai dengan dirinya. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menggantikan manusia berdosa dengan menanggung semua hukum akibat dosa. Sebaliknya, Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus menanggung segala dosa kita. Dia menjadi korban pengganti, karena dengan cara ini ada pengampunan Allah bagi manusia berdosa. Melalui pengampunan itu, Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Allah mengampuni kita di dalam Kristus dan mendamaikan kita dengan dirinya. Melalui pengampunan itu, Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Manusia adalah pihak yang berhutang, yaitu hutang dosa, dan Kristus yang telah membayar lunas hutang dosa kita melalui darah-Nya, melalui kematian-Nya di atas kayu salib. Kalian dapat membaca hal ini di dalam Roma pada pasal 8. Untuk menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan Yesus bersedia menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 5 sampai 10. Karena pengorbanan Yesus, dosa yang memisahkan kita dengan Allah dihapuskan. Artinya, kita dapat menjalin hubungan baik dengannya lagi dan menjadi anak-anak Allah. Alkitab berkata di dalam Galatia 4 ayat 6,
Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, sebelum kita melanjutkan pada materi yang kedua dari bab 2 ini, kalian harus mengerjakan tugas pertama kalian. Yang pertama, baca Roma 2 ayat 23 dan jawablah pertanyaan ini. Apakah bayi yang baru lahir sudah memiliki dosa? Berikan alasanmu, apapun jawabanmu. Yang kedua, jelaskan wujud pengampunan Allah bagi umat manusia. Yang ketiga, baca Yohanes 3 ayat 16, Yesaya 1 ayat 15, dan berdasarkan analisa tersebut, apakah kamu sudah yakin bahwa kamu adalah orang yang telah diselamatkan? Kalau kamu yakin, berikan alasannya. Kalau tidak, berikan alasannya. Yang keempat atau yang terakhir, tuliskan sebuah puisi minimal 4 bait tentang pengampunan Allah melalui pengorbanan Kristus. Nah, anak-anak, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu pertobatan sebagai respon terhadap pengampunan Allah. Sejak awal dosa merusak hubungan manusia dengan Allah yang mulanya baik menjadi rusak. Karena manusia cenderung menuruti hawa nafsu. Dosa membawa pengaruh buruk bagi manusia. Dalam keterkaitan relasinya dengan sesama, alam, bahkan Allah. Dalam Alkitab, kalian akan membaca sebuah kisah tentang seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya, tapi anaknya tidak memahami isi hati sang ayah, sehingga anak tersebut memilih untuk meminta bagian hartanya dan pergi meninggalkan rumahnya. Di sini kita akan sama-sama melihat beberapa dampak atau akibat dari dosa. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah yang semula harmonis menjadi rusak. Yang kedua, mengakibatkan konflik batin dalam diri seseorang, karena dosa bagaikan virus yang mematikan, yang meresap lalu merusak manusia. Itulah sebabnya saat kita berbuat dosa, kita tidak akan tenang dan merasa dikejar oleh rasa bersalah, meskipun barangkali orang lain tidak melihat dan mengetahui apa yang telah kita perbuat. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan sesama dan Allah menjadi rusak. Contoh, rusaknya hubungan manusia dengan sesama misalnya terjadinya perkelahian, peperangan, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh rusaknya hubungan manusia dengan alam ialah manusia mengeksploitasi alam dan merusaknya. Akhirnya terjadilah bencana-bencana alam yang tidak diharapkan. Misalnya manusia menebang pohon sembarangan dan mengakibatkan banjir. Yang keempat, kematian secara jasmani maupun rohani. Berikut adalah langkah-langkah pertobatan. Yang pertama, menyadari kesalahan atau pelanggaran. Kedua, mengakuinya. Ketiga, menyesalinya. Keempat, berjanji atau berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang kelima, meminta maaf atau meminta pengampunan. Dalam bahasa Yunani, bertobat berasal dari kata metanoia yang berarti perubahan atau berubah 180 derajat, yaitu perubahan pola pikir, sikap, dan perbuatan dari kehidupan dan perbuatan yang salah menjadi perbuatan yang memuliakan Tuhan. Mengapa manusia perlu bertobat? Dalam kisah ini kita dapat melihat bahwa pertobatan dan iman mendatangkan pengampunan dosa. Yesaya 55 ayat 7, Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Tidak ada jalan lain untuk mendapat pengampunan dosa selain daripada pertobatan. Tuhan memberikan pengampunan kepada orang yang mau bertobat dari dosanya. Menurut Yohanes 3 ayat 3-7 dalam percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus, Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat atau masuk dalam kerajaan Allah kalau ia tidak dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali artinya bertobat atau lahir dari roh. Lahir dari roh artinya hidup manusia dipimpin oleh roh Allah dan Allah menjadi raja serta penguasa tunggal dalam hidup manusia sehingga manusia tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pertobatan itu penting. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkan pertobatan tersebut. Matius pasal 4 ayat 17, Yohanes pasal 3 ayat 3-7. Dosa hanya dapat diampuni jika kita sadar akan kesalahan, menyesal,
berjanji tidak mengulangi dan minta pengampunan. Markus 1 ayat 4, Yohanes 8 ayat 11, Yesaya 1 ayat 18. Pertobatan sebagai syarat untuk menerima dan menjalani hidup baru. Lukas 13 ayat 1, Kisah 11 ayat 18. Dengan bertobat, manusia dituntun pada kebenaran dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 15 dan Wahyu 2 ayat 5. Pertobatan membawa kepada keselamatan. Itu dibaca dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Puji Tuhan, demikianlah pembelajaran kita pada bab 2 kali ini. Semoga semua yang kita pelajari dapat dipahami, dimengerti, sehingga dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita berdoa bersama untuk mengakhiri pembelajaran kita. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai belajar tentang karya pengampunan dalam Yesus Kristus. Kami boleh mengetahui banyak hal tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang berupaya menyelamatkan kami. Kami juga belajar tentang pertobatan Tuhan. Terima kasih, biarlah semua ini membuat kami semakin mencintai diri-Mu dan melakukan segala perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada pembelajaran bab 3 nanti anak-anak. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, untuk kelanjutan pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.